Ayo Mbak Nur, silakan buat gerakan. Ayo Mas Gustaf. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Terus ini apa Bu? Tepuk semangat Bu. Baik. Kasih contoh Mbak Tenung. Ayo Mbak kali jenengan kok jenengan tentang mancing. Sarung-sarung Ibu nggih. Tepuk semangat. Jang-jang. Ding-ding. Dung-dung. Jang-jang. Dung-dung. Set. Kanan ya. Sarang-sarang ya Bu, tepuk semangat. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Set. Benar Bu, bikinan. Tak gelinung malah goyang-goyang. Dewa teman-teman Bu mengulangi untuk menjadi orang tua yang lebih baik. 1, napa? Mengingat hal-hal yang membahagiakan. 2, jalan dengan kaki Bu. Jalan antara perbuatan dan perbuatan. Yang ketiga, selalu mengingat hal-hal yang positif. Selalu berpikir positif. Yang keempat, Bersikap berperilaku dan bertutur kata yang penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Namun jiwit-jiwit gitu nggih. Mboten jiwit Mbak ning aplok. Nggih. Mboten nggih. Nggih. Sekolah disebutni orang jiwet. Pripun Mbak? Dikempros. Ini Mbak orang jiwet. Jiwit karo kemprok gak Mbak? Nggih. Nek dereng saged menghilangkan dikurangi. Nggih. Dikurangi, diminimalkan mangke dangu kan lama-lama kan nanti bisa hilang. Stempon boten keneni malih. Nggih. Diemot-emot nggih dikon nggih terus dipraktekkan di rumah. Nah, lalu yang kelima Bu nyun sewu. Bapak itu dalam saya Bu. Nggih. Dalam nggih. Biasane nek bapake ngoten niku ngilangi momong napa mboten Bu? Mboten nate. Mboten nate Bu. Teng saben, lah nek teng dalam. Nggih, nek mama nek teng dalem. Nggih nek teng momong nek teng dalem momong. Ngomongnya pripun? tempat ngandani Mbak. Nggih, gitu. Nek ndak mboten. Sakniki nek pon ageng. Nggih disanjani, ngoten maca sinau. Terus Apa malih sing tesih gadah lah. Mbak, suaminya di rumah? Di rumah. Di rumah. Nggih, pripun Mbak nek mesti nek sama anak dijak dolanan apa pripun? Dijak dolanan. Dolanane pripun? Gendong. Dijak belajar. Dijak Dijak belajar. Mbak Istiqomah. Pripun suamine Mbak? Nek pun ageng ngoten niku maksudnya perlu didampingi apa mboten lah Bu? Dijak ngobrol-ngobrol apa ya sanget sinau ora nggur wis rumah kamar ya wis ora dicek ning jero kamar dikeli HP. Ya sakniki browsing ya sakniki ndak
sekolah dak online nih gua nganggo HP, Mbak. Nggih, dan jenengan mirsani napa mboten maksudnya nate ngecek mboten? Nggih. Dicak anu Mbak, dicak browsing kok. Cek browsing, nggih kono. Maksudnya ngeten nggih. Anak selama daring ya pembelajarannya lewat HP ya tetap didampingi. Kira kok ana gendrone metu. Oke, ana gambar-gambar yang tidak bagus muncul, tetap didampingi gitu ya. Nggih. Nggih. Iya makin sih tau sih Napa? suamine. Ya niku nuti ngono. Ya sing apik-apik no, Mbak. Contoh. Contohe kan sinau niku kalih ngaji. Si nek misale mboten purun sinau kok ngaji. Mungkin di apa? Kinten no. Dikandani niku ah, Mbak. Putrane nek SD kan sekolah tebih nggih. Ane belukan saniki. Ayo tadi gune tapi kelas setunggal. Terke nek kelas tunggal kalih. Mboten bapake. Mboten. Nek bapak niku handphone nomor kalih, Bu. Nek nomor nggih bapake. Nek bapak niku pun kerja dak nggih. Sing nganten nggih. Nggih. Bu nyun sewu jenengan selama perjalanan kan lumayan nggih, Bu. Ngobrol-ngobrol karo mboten, Bu. Nggih. Nggih, Ngobrol. nggih ngobrol. Memanfaatkan waktu gitu ya. Nggih. Nggih, alhamdulillah gitu ya dan bapaknya masih ikut serta dalam mendidik Anak. nggih. Gawe wong loro ngomongnya kudune ya wong loro. Udah nggih ha? Nggih. Boleh nek yang setunggal, Mbak. Dalam Boleh yang tunggal. nggih boleh. Nggih boleh yang setunggal menjadinya. Tapi selama hamil, ya Bu, selama hamil pun tetap harus dididik. Tidak hanya ibunya, bapak ya. Dilus-lus, betul Bu, Rien. Nggih, boten dilus ora boten sayang. Nek gak terus juga metang. Ora boten ya sayang ya Mbak. Oke, terus pas hamil ya, pas hamil pun ya suami itu bisa mulai mendidik yang anak yang dikandung istrinya. Dan kita Bu, dituturi, didoakan, dilus-lus, dituturi, didoakan, ya. Ibunya diparingi gizi yang baik, ya. Tugas mendidik anak itu tugas berdua, oke? Wonten sing merantau Bu, bapak suaminya. Merantau, ndak pulang, akhirnya di sana terus jadi ini merantau sampai sekarang. Betul nenten? Nenten. Oke. Nah misalnya nanti ya, kalau bapaknya kerja jarak jauh ya, minta tolong tetap dijaga komunikasi dengan anaknya ya. Saat ini zaman modern ya, telepon, video call, ya. Karena anak tetap butuh sosok Ayah dan ibu. Jadi untuk menjadi orang tua yang lebih baik adalah yang kelima, saling bekerja sama antara ayah dan Ibu. dalam hal apa? Mendidik anak. Mendidik dan mendampingi Anak. Nggih, tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul. Mantap betul. Diulangi Bu, ayo bersatu. Tepuk mantul. Nggih, nanti kalau cepet ke niki Bu. Kalau cepet ke Tambah niki. gas Mas. Nggih.
Kita langsung saja masuk ke langkah ke-6 Bu nggih dari sesi 1 niki. Tapi sederenge kita tonton dulu kartun niki nggih. Nggih. Kita kan sedang makan. Ayo habiskan dulu. Baiklah Ita, kamu menurut Ibu bagaimana? Apa Ita boleh minum es? Ita, kamu bukannya tidak boleh minum es tong-tong. Tentu saja boleh. Tapi tidak setiap hari. Bapak dan Ibu harus berubuk dulu kapan Ita boleh minum es tong-tong. Nanti Ibu akan beritahu pada Ita. Nah, sekarang kita harus makan dan tidak minum es tong-tong. Ibumu benar Ita. Tentu saja Ita boleh minum es. Tapi sekarang kita makan dulu ya. Cep 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 cep. Bon, niki bapake namine Pak Rusli. Ibu Bu Rusli, Bu Lili. Kan Ibu Rusli ta, Bu? Bu Lili. Putrine namine Ita. Nggih. Pembahasan kali ini membahas tentang membuat keputusan bersama dan melaksanakan dengan konsisten. Jadi ketika kita merawat anak, kita mendidik anak, kedua orang tua itu harus bekerja sama. Rembukan. Niki wau sing rembukan sinten? Pak ane Bu Rembuk napa? Es tong-tong Es tong-tong. Nggih. Kenapa dirembuk, Bu? Anak pilek, Mas. Soalnya anake wayah maem njaluk es tong-tong. Berarti es tong-tong niki kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Ya nak sing nasi kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Jadi kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Nate boten Bu anake njaluk es. Nate. Pas pengen apa pas butuh? Pas pengen Pas pengen nggih. Tanglet kali bapak riyen boten? Ya minimal ketika gak ada duit, anaknya njaluk es, pakane pas libur kerjane rembukan boten. Duitnya lebih nyarutang ya Pak, piye Pak? Nate boten. Nate. Saya ini dirembuk napa diwehke anake? Dirembuk. Dirembuk nggih. Dados ngeten Bu, mungkin pesan singkatnya ngeten. Sebagai orang tua, kita harus tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Orang tua yang baik tidak harus memenuhi semua keinginan anak. Jadi kabeh sing dipingini anak mboten harus dituruti. Benten kali kebutuhan anak. Contohnya kebutuhan anak apa Bu? Damel sekolah. Napa meneh? Jajan itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Napa meneh tumbas buku? Niku kebutuhan. Nah, tumbas keinginan kok mboten kepepet niku nggih sagede dirembuk karena tidak semua keinginan anak itu harus dipenuhi. Mungkin hanya itu ya. Ya intinya niku wau Bu. Jadi tidak semua keinginan anak itu harus dipenuhi. Nggih. Napa melih? Ayah dan ibu harus berdiskusi ketika mendidik anak, gimana solusi-solusi terbaik
untuk anaknya. Enten contohnya mboten? Rembukan ketika anak memilih sekolah. Dirembuk mboten apa anake mangkat piyambak? Dirembuk kali wong tua saene teng pundi Pak nggih? Nggih. Ya contoh paling sederhana ya seperti tadi Bu. Ketika Lili meminta sesuatu dan ketika ada bapak dan ibu maka keputusan harus dirembuk diskusi dengan pasangannya, dengan suaminya. Nggih, nggih, ngoten kemawon Bu nggih. Sampun nggih Bu nggih, dilanjut nggih. Setelah dilanjut, dewa menjadi orang tua yang lebih baik. Artinya yang langkah 6 tadi napa Bu? Berdiskusi dan memutuskan bersama hal yang terkait dengan pengasuhan anak. Nggih. Sakniki dilanjut nggih Bu nggih. Nggih. Menghindari konflik di hadapan anak. Kita belajar dari keluarga Bu Lili dan Pak Rusli nggih Bu nggih. Kenali filmnya. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor, apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih, tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu, kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Sampun nggih Bu nggih. Sampun ditingali nggih filmnya. Pripun wau Bu, filmnya Bu. Bu. Filmnya wau pripun? Ini anak turu. beli motor. Kalih napa wau Bu? Es tong-tong. Nggih. Mriku wau nggih, Ibu Lili
dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi ngoten nggih Bu nggih. Apa yang harus didahulukan ngoten nggih. Untuk menghindari nggih Bu nggih. Menghindari pertengkaran atau konflik di depan anak. Soalnya nek jenengan kok ada masalah nggih bersama suami, tiba-tiba omong-omongan tapi yelan tiba-tiba kok ada anak, nanti malah akan menyebabkan anak menjadi agresif nggih, anak menjadi kasar terhadap orang lain, dia menjadi penakut dan tidak mau di rumah Bu, karena kalau di rumah selalu orang tuanya bertengkar. Hindari nggih Bu nggih. Orang tua itu bisa berbeda pendapat, tapi jangan sampai di hadapan putra putrinya nggih Bu nggih. Menjadi orang tua yang lebih baik itu menghindari perbedaan pendapat, pertengkaran, konflik di depan anak. Dan harus menyepakati nggih, ketika kok pas jenengan bicara sama suaminya, ayel-ayelan dia tumbas motor, napa harus beli napa, kok terpaksa ada anak melihat, apa Bu yang dilakukan dalam film tadi? Harus ditunda nggih. Dengan apa Bu? Misalkan amarah di depan anak, dengan cara apa Bu kita menghilangkan amarah kita? Dengan tarik nafas yang panjang, berhitung di dalam hati 1 sampai 10 misal Bu, biar tidak amarahnya ini tidak keluar nggih. Kemudian berdoa atau minum segelas air. Nggih. Ketika jenengan menahan amarah di depan suami, ketika ada anak di situ, jenengan yang dilakukan apa Bu? Pembanting, ompreng atau apa? Menahannya bagaimana jenengan? Blojo Bu, blojo shopping. Tinggal shopping. Ubah nggih. Berdoa bisa, terus wudu bisa, ngoten nggih Bu nggih. Ampun langsung amarah itu di depan anak dilanjut, tapi nanti dilanjutkan ketika anak tidak ada di hadapan kita, ngoten nggih Bu nggih. Sekarang untuk menahan amarah Bu, bisa dilakukan senam wajah. Monggo Bu, senam wajah yang akan disampaikan oleh Mbak Wiwi, monggo ditinggali. Bisa dengan bisa tersenyum. Senam wajah, biasanya nek senam kan senam body language ya Bu nggih. Sekarang senam wajah. Mas tadi dibuka Bu. Iya Bu. Senam wajah niku nggih Bu. Wajahnya digerakkan. Caranya seperti apa? Bu, sini Bu. Senyum sedikit. Terus masuk tambah Bu. Iya Bu. Ayo Bu, Ibu. Masuk mulai Bu. Nggih, tenang aja ya. Nggih. Wis bener, nggih. Terus biasanya nek wong selfie cuma sebentar kalau ada Bu. Gerakan ya. Mereka sih tonggo ini enggak. Mereka sih tonggo ini. Nggih, ngoten senam wajah. Dan nggih Bu, mohon diperhatikan nggih. Tadi sudah dicontohkan oleh Mbak Wiwi mengenai senam wajah. Jadi nek ketika jenengan kok amarah nggih di depan suami dan anak, pas ketika pertengkaran ada anak. Jadi
bisa pakai nama aja tadi, oke? Pakai senyum, oke? Pakai nyaprot, oke? Bisa nyaprot dengan wajah jelek, oke? Nanti dipraktekkan ya Bu di rumah, oke? Pun saya Bu, saya sudah capek, sudah siang juga, sudah lapar. Sebelum kita menghargai pertemuan ini, dan tambah semangat, ayo kita berdiri dulu. Semangat. Oke. Oh, diajari tepuk semangat, tepuk hebat, disambung dari tepuk hebat dulu, terus ke tepuk semangat. Mbak Sumani, ajeng prakteknya? Mboten apa? Mboten. Mriki. Kalih kula bareng. Ora sing nggone kabeh. Niku lek wakil mertuane Mas. Wakil mriki. Damen iki wis sementara. Kula malih mun kaya. Dulu ketuane wae. Ayo Mas Mani mriki. Niki Mbak Tino. Ayo. Tepuk hebat. Mau sempat dibajari pun udah lupa lah itu. Monggo ayo. Tepuk hebat. Hebat. Terus sambung tepuk semangat. Semangat. Ya Bu, semangat. Dung. Dung. Ayo Bu. Semangat. Mungkin berjenengan ku nek sing set up iku tak hadiah. Nggih. Monggo pinara saya pinara. Niki sebelum kita beranjak langkah yang pertama, langkah menuju pulang, alangkah baiknya kita mereview, mengulangi materi-materi yang kita bahas tadi. Mungkin Mbak Sumani sakit mengulangi? Supi ya? Yang ini kan review nih, tapi ini flip chartnya cilik itu. Nah, sing mereka mesti buatan ketinggal, nggak kelihatan sih di belakang. Terus, aku tak sopan semua ya. Cilik tulisannya makanya tau. Bisa semua kecil. Nah, ini ada beberapa tips untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Yang pertama, tadi sudah kita bahas bareng-bareng. Yang pertama yaitu saged diwaos Mbak Sumani. Bukan ketinggal. Mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jenengan pun diterangke mengingat hal-hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Salah satunya mau mengingat apa Bu? Hal-hal yang baik, Hal-hal yang baik tentang cinta anak-anak. Dan yang anaknya misal sekolah tapi rantuk rengkeng, ora diingat enten. Yo ingat apa? Sebenarnya itu ingat anaknya. Yang jenengan bentukan itu, sing diingat adalah hal-hal yang membahagiakan tentang lain jenengan. Dan ketika anaknya melakukan kesalahan, ya, ojo langsung dicakar. Ojo keruas, bahasa keruas. Nek keruas bahasane kula niku sakit perut. Keruas. Terus yang nomor 2, sejalan antara perkataan dan perbuatan.
Ya, jenengan ini sebagai orang tua adalah panutan bagi anak. Guru yang terbaik itu adalah orang tua bagi anak. Jadi jenengan ketika bilang A, ya perbuatan jenengan pun B. Apa maksudnya? Simpelnya ngeten. Nang, iki wis maghrib, ayo ndang jamaah di masjid, di musola, wayahe kok nek bar ngaji. Wong tuane ngomong ngoten tapi orang menjalankan apa yang diperintahkan kepada anaknya. Anaknya lunga ning musola, anaknya lunga ning masjid, ibuke malah nyetel TV, sinetron, delok film, jendela. Apa itu? SMP ku. SCTV terbaru nih lho. Ini siapa? Mari pun boten enten sinyal TV. Ya alhamdulillah. Ya, ampun ini disiar mawon, kisah nyata mawon. Tapi ya jenengan ngajari kepada anaknya ketika bilang A, memerintahkan anaknya jamaah di musola, di masjid, jenengan dia memberikan contoh yang baik. Itu idealnya seperti itu karena jenengan itu adalah gurunya mereka. Terus yang ketiga, selalu berusaha melihat hal-hal positif yang ada dalam diri Anda. Melihat hal positif yang ada pada diri panjenengan sedanten. Terus nomor 4, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa ada kekerasan. Oh, pripun? Bersikap, bertutur kata tanpa ada kekerasan. Sakit enten sing jelaske, pun jelaske. Bu, ibu, sing cantik, ya. Kok sepi? Kok sepi bu? Pun ngelih tenan iki bu. Monggo kan dijamin. Mangke pun ngelih, gedangnya pun saged dibahar. Mams itu enggak langsung marah. Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa ada kekerasan. Ketika panjenengan didik anaknya, dia harusnya itu yang ditonjolkan adalah rasa kasih sayangnya panjenengan kepada anak. Ketika anak melakukan kesalahan, dia ampun langsung dicakar, langsung dikos, niku nggih salah. Ketika anak langsung melakukan kesalahan kecil pun langsung dicakar, dimarahi dan sebagainya, akibatnya nanti berdampak kepada psikologi anak dan kepada fisiknya. Fisiknya yang dicakar, dipukul, dijilat mesti bekas. Tapi dari psikologinya anak akan jadi lebih agresif. Ngertos agresif, lebih galak. Anak lebih galak karena apa yang didapat dari orang tua pasti akan dipraktekkan nanti di lingkungannya sekitar. Lebih agresif. Terus nek anak sering dimarahi niku, berdampak pada mentalnya. Napa Bu? Minderan. Terus anaknya tinggi minderan, sering dimarahi. Minderan. Terus yang nomor 5. Nomor 5, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Ayah dan ibu. Bu, kula nyuwun pamit sedaya, Pak. Nggih, monggo. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Nek Mbak Sumani, Mbak Men. Tinggal mawon. Nanti tinggal mawon. Ayah nomor kelima, ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Nek niki, kula nyuwun contoh kali Mbak Sumani. Contohnya dalam kehidupan Mbak Sumani, ayah dan ibu bekerja sama dalam mengasuh anak dalam hal apa? Belajar. Belajar nopo? Belajar metal. Belajar sekolah apa? Sekolah, belajar nopo? Belajar ini pesan ini kudu dating kan masuk ke dosi.
Nuwun tulung kali Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu Ibu ngajarine ngoten. Nek Ibu ora iso, Bapak. nek Bapak Ibu ora iso, Ya pasti jauh Mbak. Bukan nyapa tangga. nggih ngoten. Nggih, nggih. Maksudnya kita bekerja sama sebagai orang tua dalam mendidik anak. Contohnya sekarang ini kan dalam masa-masa sulit, masa pandemi, masa corona, sing dereng rampung, yang berdampak kepada anak sinaune dadi ning omah. Mesti wong tuane kangelan ora mungkin. Iya ya. Sing sinau biasanya mboten anake. Mesti wong tuane. Wong tuane rek sampe wong tua sak iso. Lah niku itu juga sebagai berkat juga kan ngaten. Nah, sing biasanya panjenengan kalian anak itu kurang berkomunikasi dengan adanya pandemi ini, anak jadi sering jadi tugas di rumah, sering takut-takut kepada anaknya, sering takut kepada bapak ibu, sering takut pada bapak ibu, lah kudune ya ibu kalau bapak itu bekerja sama. Nek bapak ya ora iso ya takon ibune. Nek bapak ibune padha ora iso ya berarti. Mesti masuk dhewe kok sekolah tok angel ngene. Mesti ngoten. Oh, ngoten niku. Fakta nih. Tapi ini sebagai ajang, Bu. Sebagai ajang panjenengan mendekat kepada anak. Dan nanti ke depan niku ikatan panjenengan kali anak niku semakin erat. Sisi ojek-ojekan kalian. Terus nomor selanjutnya nomor 6, ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Saling berdiskusi. Bapak dan ibu saling berdiskusi. Ya wau pun distal kayak filmnya. Nah misal anaknya ono bakul liwat katakanlah es tungtung. Mereka enten es tungtung sing liwat. Tenang Ibu. Mosok Ibu. Niku ngeten jero motor apa miber biasanya? Motor. Kira mboten enten Bu. Mboten kadang niki Bu. Nggih. Betul bakso. Nggih, enten. Tak kira mriki mboten enten. Nggih. Walaupun setelahnya film, orang tua saling berdiskusi untuk memutuskan hal yang baik bagi anaknya. Nah, terkait tadi kan di contoh di filmnya kan Larene niku anaknya itu pengen es tungtung tapi nggak dikasih langsung oleh orang tuanya. Nek panjenengan mesti, Bu, ono bakul liwat Bu, meh tumbas. Dipengen apa dikei? Saya sudah Bu. Napa nek boten gadah diloro-loroke? Boten gadah boten tumbas nek Mbak Sumani nek larene ono baku pentol Bu tumbasno. Dipengen apa di tumbasno langsung? Ora mungkin hanya meneh iki duke. Boten tekan yen. Iki enten bocahe. Iya Bu. Iya Bu. Dan jadi niku berdiskusi panjenengan ibuke kali bapake niku penting terkait memutuskan masa depannya anak, terkait memilih sekolahnya anak, terus yang hal yang baik terkait anak itu penting diskusi. Dan nek bapak yang merantau Mas, ya diskusi piye? Saat ini kan gampang saja video call, ya kan video call. Bapak ini Kalimantan, bapak ini Zimbabwe katakan bisa ngomong langsung. Napa mulai nek bapake namun sekedar merantau nih Mas, ning sawah gampang. Terus mulai kan ngoten. Jadi panjenengan niku diusahakan nek anaknya ada kendala nopo, anaknya pengen nopo itu dibicarakan dulu antara panjenengan kali bapake. Ngoten. Terus yang nomor 7, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, ini perlu yakin nih. Nek bapaknya mulai merantau, orang berduit mesti ibunya mesti musuh. Mesti musuh. Ora tau merantau, Mas. Nah,
Nah, atau ngamuk? Daerah di jatuh labu. Malah mosok lek. Oh enggak. Yang perikiran orang kiriman babatannya bro. Jagungnya itu setara nek panen setara 1 setunggal gitu. Mboten. Sing nanam. Sing boten nanam nggih. Menghindari perbedaan pendapat atau pertengkaran di hadapan anak niki penting. Niki penting. Mangke niku nek panjenengan sithik-sithik misal kok Pak tuku beras entek, si aku ora ada duit, ngono langsung nesu-nesu, langsung marah-marah di hadapan anak itu. Maka yang berdampak itu adalah kepada anak, berdampak kepada anak. Otomatis psikologinya anak. Nek panjenengan ngeten mawon. Jenengan diposisikan sebagai anak, memposisikan diri panjenengan sebagai anak. Roh wong tuane tukaran, roh wong tuane keran. Perasaannya panjenengan pripun? Bu sinten iki ya? Absene pundi, Pak? Bu Rokanah. Bu Siti Rokanah ya? Nggih. Pripun, Bu? Nah, misal panjenengan posisinya sebagai anak, wong tuane kok tukaran. Apa meh baca-baca nah katakan. Ora ora Mas. Mosok lah, Bu. Seumpamane mau seumpamane. Rawane ndi ngono. Nggih, Po. Ngoten. Prasido tetep. Dilanjut sesuk. Niku sing terus melih Buparni. Kula jenengan. Mbak Mutin ya. Benar itu karen, Bu. Alhamdulillah. Berarti panjenengan mangken niku sing teng mriki sering gelutan kali Bapak. Ya nyuwun tips saking Mbah Mutin. Nggih, nyuwun tips saking Mbah Mutin. Hasilane nek Mbah Mutin lho kok itu marah. Mesti jawab Mbah Mutin ngeten. Jawab Mbah Mutin ngeten. Apa keh wirite karo ngomong. Mesti ora omongan. Berarti ora omongan. Ngerti pamane Ibu e. Astagfirullah, Bu. Nah, ini sebagai tips juga untuk sampaikan bahwasanya istighfar, membaca doa, itu bisa menahan amarah kita. Iya sios lah. Buatan sias, Mas. Buatan sios. Gua ngalami. Jenenge anak sebagainya kok ngalami wong karena itu ngalami. Orang mungkin jenenge ibu-ibu nek sing lanang digelut mesti wedok ngomprek terus meh dijawab mesti ngomprek nek dipadoni malah tambah ndek. Mesti orang mungkin jenenge diubarakan bapak lagi ngomprek terus nek esuk nganti sore balik esuk nganti tepat jenenge wong itu. Jenengan nek bemuti kula percaya. Nangis sarasan. Makanya pun nangis terus lego terus. Saya malah mungkin. Sepuluh nang maaf-maafan apa mboten? Maaf-maafan apa mboten? Ndak bodoh Mas, maaf. Ndak bodoh. Nek pun iki maaf-maafan Bu, nyuwun salim karo Bapak. Nek Bapak dipeluk. Terus tak ulangi sudah meleh. Yang pertama menjadi tips menjadi orang tua yang baik adalah mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. 2. Sejalan antara perkataan dan perbuatan. Iso ngandani kudu iso nglakoni sebagai orang tua. Yang ketiga, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. 4. Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa ada kekerasan. 5. Ayah dan ibu saling bekerja sama mengasuh anak. 6. Ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama terkait pengasuhan anak. 7. Ayah dan ibu menghindari perdebatan atau perbedaan pendapat atau pertengkaran di hadapan anak. Oke, kula nyuwun, saya pribadi nyuwun
dumateng panjenengan sedanten ibu-ibu nek ngantos rumah hal-hal ini tadi 7 tips yang kita sampaikan pendamping PK kepada panjenengan sedanten tolong dipraktekke di rumah. Amun insyaallah Bu niki tips niki. Niki pun melalui kajian. Sing penting dikirim. Nggih, tekan rumah. Tekan rumah mesti njenengan di awak bapake. Karena napa mesti dirasa iki wau. Alhamdulillah. Iya le. Terus balik terus bapak mesu-mesu dineng maksudnya ora dineng kok menenge jadi mungkin atau tidak reh ya makanya 2 bulan lagi tak suwun dalam artian ini sebagai PR juga tak suwun menceritakan terkait tips-tips menjadi orang tua yang bijak ini tadi sudah dipraktekkan apa belum mangke tak tanggal setunggal terus meleh nek mau tak tanggal setunggal ada kelanjutannya meleh terkait pengasuhan dan pendidikan anak itu beberapa materi meleh terkait pendidikan dan pengasuhan anak enten sidik tanglet ke nek mboten enten matur suwun terima kasih kepada panjenengan sedanten sampun meluangkan waktune sing hampir 2 jam lebih terus setengah biasanya di ngoten meluangkan waktune sudah kersa kumpul teng griyane Bu Ngatemi ya matur suwun ugi dumateng Bu Ngatemi sampun maringi papan lenggahan kalih jamenane sakmene aku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.